Swastiastu. Selamat malam, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia serta sehat walafiat. Saya Ipande Bade Wisnu Ade Sanjaya dari SMA Negeri 2 Tabanan. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil telaah saya mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Suatu keindahan karya sastra sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur intrinsik yang merupakan sebagai pembangun dasar dari sebuah karya sastra. Lantas, berikut adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dari novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah permasalahan sosial, di mana yang pertama terdapat adanya kemiskinan pada masyarakat Dukuh Paruk. Sehingga para anak Dukuh Paruk hanya dapat makan dengan nasi gaplek. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sesuatu yang harus ditangisi atau dikeluhkan oleh anak-anak kampung tersebut. Tetapi justru dijadikan pelajaran untuk memperjuangkan hidup dengan bekerja keras ke depannya. Lalu, yang kedua, kecemburuan sosial. Serintil yang sukses menjadi penari ronggeng dan mendapatkan harta dari pekerjaan itu menimbulkan perasaan iri dari perempuan-perempuan yang melihatnya. Mereka bergunjing tentang perhiasan yang dipakai Serintil dan cara memperolehnya. Yang kedua, alur. Alur yang tergambar dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah alur campuran. Alur campuran terdiri dari alur mundur dan alur maju. Alur mundur dikisahkan pada awal paragraf, yaitu pada 11 tahun lalu ketika Serintil masih bayi. Sedangkan alur maju terdapat pada paragraf ketiga, ketika ayah Serintil mengakhiri pekerjaannya malam hari. Yang ketiga, latar atau setting. Yang pertama, latar tempat. Latar utama di novel ini adalah sebuah pedukuhan kecil yang sepi dan jauh dari keramaian penduduk, yaitu Dukuh Paruk. Contohnya, di bawah pohon nangka. Tempat ini merupakan tempat Serintil berkumpul dan bermain serta mendendangkan lagu ronggeng di waktu kecilnya. Yang kedua, latar waktu. Tahun 1946, peristiwa kematian sebagian besar penduduk Dukuh Paruk akibat keracunan tempe bongkrek. Tahun 1960, terjadinya perampokan dan kekerasan senjata. Bahkan perampok tersebut membakar rumah korbannya. Tahun 1965, saat terjadinya pertikaian politik dan Serintil terlibat di dalamnya. Yang ketiga, latar suasana. Ceria ketika Serintil dan teman-temannya bermain di bawah pohon nangka. Panik ketika kejadian tempe bongkrek yang terjadi di Dukuh Paruk pada tahun 1946. Dalam Haru Biru, kepanikan Wuru Bongkrek mulai diteriaki orang. Sedih ketika warta menembangkan lagu duka bagi para yatim piatu. Yang keempat, tokoh atau penokohan. Rasus merupakan pemuda yang lugu, polos, bersahabat, dan sangat mencintai Serintil. Serintil merupakan seorang gadis yang lahir di keluarga miskin dan kehilangan orang tuanya karena tempe bongkrek. Sehingga ia dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua dan pikun-pikunan. Yang kelima, gaya bahasa. Yang paling menonjol pada novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah yang pertama ada majas hiperbola atau pernyataan yang melebih-lebihkan. Contohnya, kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer. Yang kedua, majas personifikasi atau suatu kiasan pada benda mati seolah bertindak seperti manusia. Contohnya, gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Yang keenam, ada amanat. Yang pertama, jangan suka membicarakan keburukan orang. Yang kedua, janganlah mau menyerahkan keperawanan demi sebuah cita-cita. Yang ketiga, jangan melihat seorang itu hanya dari luarnya saja, melainkan dari hatinya. Demikian presentasi yang
dapat saya sampaikan semoga memberikan manfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.